Nah, sebelum itu saya sapa dulu Pak Huda. Oke. Iya, Mbak Desi. Saya bacakan kurikulum vitae-nya Bapak Maftukin Huda terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Maftukin Huda SPD MPD, profil memiliki moto hidupnya, yaitu kemampuan seorang memiliki warna yang indah. Jika diimprovisasi dengan keberagaman, akan menjadi pelangi yang menyejukkan. Kemampuan adalah usaha, diiringi perjuangan yang menjadikan kesempatan. Luar biasa. Mantap. Nah, Bapak Maftukin Huda ini beralamat di Muntal, RT 1 RW 5, Patemon, Gunung Pati, Semarang, dan juga Karimun Jawa, RT 1 RW 3, Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Dengan nomor telepon, mungkin Bapak Ibu semua yang belum punya nomor yang Bapak Huda bisa dicatat, 0856 2056 683. Dan pengalaman pendidikan Bapak Huda, yaitu SD Negeri 2 Karimun Jawa, SMP Negeri 1 Karimun Jawa, SMA Negeri 1 tahunan, sarjana PJKR UNES, dan juga S2-nya di Pendidikan Olahraga UNES. Dan juga pengalaman lainnya yaitu menjadi dosen PJKR UPGRIS, dan juga founder Tirto Karimun Swimming Club, founder Fast Massage dan Terapi, founder Project Outbound, founder Aryani Tour and Travel. Itulah profil dari Bapak Huda. Langsung kita sambut Bapak Maftukin Huda. Selamat siang. Monggo Bapak. Ya, selamat siang Mbak Desi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk berbagi. Yang pertama yang saya hormati Pak Dasuki selaku Kepala Desa. Yang saya hormati Pak Ardi, Camat Kangkung, dan Bapak Ibu tim PPDM, dan yang tak lupa ini adalah guru saya dan mentor saya serta kakak saya. Saya manggilnya Mas Adi Prasetyo, ya, jadi luar biasa tadi. Nah, kebetulan kita juga bekerja sama menjadi salah satu mitra di Outbound, khususnya di mata kuliah Outbound dengan Mas Adi. Mohon izin, sifatnya ini nanti kita sharing bersama, nggih, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan siang hari ini, bismillahirrahmanirrahim, saya akan memaparkan materi tentang pengembangan SDM melalui pelatihan Outbound Pantai Indah Kemangi Jungsemi. Nah, secara prinsip hampir sama dan kaitannya ada hubungannya dengan EduPak yang secara konsep pernah kita bicarakan bersama dari tim dan pemerintah Desa Jungsemi. Selanjutnya, saya akan membuka sedikit kaitannya dengan Outbound. Nah, ini ada video.
wes. Nujum sini. Nujum sini ya. Terima kasih untuk. Nah, jadi outbound itu sebenarnya kebersamaan ya, komunikasi. Banyak tujuan yang akan didapat di kegiatan outbound. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa sih yang harus kita buat untuk outbound? Nah, ini ada 5 hal yang akan kita coba sharing di siang hari ini. Yang pertama yaitu SDM. Ya, di SDM. Sebentar. Ya, di SDM. Nah, di SDM ini ada beberapa, khususnya memang warga Jungsemi khususnya. Yang kedua yaitu pelatihan menjadi seorang trainer. Bagaimana sih konsep trainer itu? Ya, bagaimana konsep seorang trainer? Terus tadi juga udah disinggung berkaitan dengan SOP. SOP itu ada aturan dibuat tapi luas ya. SOP seorang trainer seperti apa, SOP permainan seperti apa, bahkan pelayanan seperti apa ya. Seperti itu. Dan perawatan. Untuk pengelolaan harus ada leader yang memang tepat untuk
menyusun organisasi ini supaya lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, ini saving ya. Nah, dengan adanya EduPak dan kolaborasi tentang outbound ini harapannya ada kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan kepercayaan, dan pendidikan yang dimimpikan oleh warga Tanjung Semi. Ketika itu Pak Dasuki pernah cerita bahwasanya saya tuh pingin dari pengelolaan wisata ini tuh bisa menghidupi seluruh warga, baik yang misalkan tidak ada yang namanya putus sekolah, semua bisa sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dibiayai oleh objek wisata yang ada di Tanjung Semi ini. Sungguh mulia sekali, ya, pemikiran-pemikiran dari Pak Dasuki dan warga sekitar. Selanjutnya, outbound itu apa sih sebenarnya? Nah, ini outbound itu adalah outbound itu adalah kegiatan aktivitas fisik ya yang berkelompok. Saya kira ini bisa kita lewati untuk manfaat outbound sendiri, menjalin silaturahmi ya, terus melepas penat ya, kerjasama tim, mendapatkan ilmu materi, lebih mengenal lingkungan, membangun percaya diri, menganalisis kemampuan seseorang, bahkan membuka peluang usaha. Nah, di sini saya akan ngomong tentang peluang usaha nanti yang akan dikembangkan dalam kegiatan outbound yang ada di Pantai Tanjung Semi. Nah, macam-macam outbound ada dua, yaitu outbound untuk anak-anak dan outbound untuk orang dewasa. Nah, nanti juga akan kita beri gambaran seperti apa. Berdasarkan permainan, outbound itu ada outbound training, ada arum jeram, ya, ada paintball. Selanjutnya, nah di sini maksudnya adalah yaitu bagaimana membuat outbound menjadi family gathering, ada kegiatan camping di sana, dan salah satunya nanti dibaur menjadi kolaborasi yang luar biasa di dalam EduPak ya, EduPak Pantai Indah Kemangi. Nah, ini ada gambaran DED-nya ya, EduPak Pantai Indah Kemangi. Konsep ini juga harus jelas karena DED ini adalah bentuk informasi ketika orang awam yang baru datang ke Pantai Indah Kemangi itu bisa jelas dan tahu, oh masalah pertama masuk ada informasi apa, nanti ke kanan itu apa saja, ke kiri itu apa saja, dan lahan-lahan yang ada di sekitar. Seperti itu. Nah, ini salah satu pengembangan yang tadi disampaikan oleh Mas Adi, segala sesuatu apabila kita lakukan dengan riset, nah hasilnya pun kita bisa mengambil apa sih poin-poin yang bisa kita kembangkan, masalah-masalah apa yang akan kita hadapi dan bagaimana solusinya. Nah, kita sudah melakukan beberapa riset, nah, akhirnya ada buku yang berkaitan dengan Smart Outbound Training. Nah, ini oleh Bapak Ibu tim dari Semi. Nah, selanjutnya sama seperti halnya yang saya sampaikan tadi, ya, yaitu berkaitan dengan SDM. SDM ini penting sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? SDM itu adalah bentuk dari produktivitas ya, yang nantinya ketika dilatih betul-betul dapat bisa mengembangkan kemampuannya. Maka pendampingan, pelatihan ini sangat penting sekali. Artinya apa? Belajar itu sepanjang hayat. Jadi SDM yang ada di Desa Tanjung Semi berkaitan dengan pembagiannya, nanti ada yang bagian loket, ada yang bagian trainer, ada yang manajemen, untuk bagian sarana prasarana dan lainnya ini tetap harus ada pelatihan dan updating. Nah, selanjutnya di dalam manajemen atau SDM ini ada bagaimana sih pengelolaan tenaga kerja, bagaimana nanti kita merekrut trainer, dari mana kita bisa melakukan dengan sistem kerja yang jelas. Terus adanya evaluasi kinerja, misalkan 1 bulan pertama, bagaimana ketika kita melakukan marketing kepada sekolah-sekolah yang ada, tapi kok tidak maju-maju, ada permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, itu menjadi catatan, akhirnya kita mengetahui problem-problem dan kita akan mendapatkan solusi. Yang ketiga, menangani permasalahan. Nah, biasanya ini menjadi catatan ketika ada masalah, itu kalau misalkan kita tidak dilatih, SDM kita tidak dilatih, nanti akhirnya apa? Selalu akan tunjuk-menunjuk. Oh, gara-gara itu, gara-gara B, oh, gara-gara. Nah, itu makanya SDM di sini perlu sekali untuk kita lakukan updating. Nah, yang paling penting ya menciptakan kondisi aman. Tadi Mas Adi menyampaikan trust. Nah,
bagaimana SDM kita bisa melayani dengan baik, menjelaskan secara informasi, terus bagaimana historis yang ada di Pantai Indah Kemangi. Bahkan ada salah satu ya edupaknya tadi outbound, yaitu bisa menanam apa kambing etawa dan lainnya, nanti akan kita bahas bersama di sini. Nah, analisis yang terjadi di Pantai Indah Kemangi sudah kurang lebih 80 wisatawan ya dalam 1 bulan. Nah, UMR 50 tadi sudah disampaikan, sekarang udah 70 malahan dengan keuntungan 300 sampai dengan 1 juta per minggu bahkan lebih. Nah, permainan yang sudah kita bangun di sana saat ini baru ada beberapa yang sedang kita kembangkan. Betul. Makanya nanti dalam permainan ini ada permainan yang sifatnya itu umum bisa dinikmati bersama, ada yang sifatnya berbayar. Nah, dalam konsep ini nanti kita juga akan membangun informasi yang jelas bagi warga yang datang. Dan ada kurang lebih 89% lahan kosong ya. Lahan kosong kemarin kita sudah komunikasi dengan Pak Dasuki dan tim desa menyampaikan bahwasanya nanti di sini akan dibangun ini, nanti di sini akan dibangun. Nah, inilah yang akan kita upayakan dengan konsep pengembangan edupak ini. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi. Nah, saya akan masuk ke dalam ranah outbound. Outbound-nya seperti apa sih? Nah, nanti akan kita bahas bersama. Nah, ini satu, edupaknya kita ada lahan kosong yang bisa kita garap dengan pendekatan geografis pantai, seperti perkebunan, tambak, ternak, dan UMKM. Nah, outbound-nya tadi sudah dihitung oleh Mas Adi, kira-kira di dalam satu kecamatan yang ada di Kangkung dulu lah, ataupun daerah sekitar, itu pasti banyak sekali sekolah-sekolah TK, SD, dan SMA. Nah, marketingnya kita, ya kita berani datang ke sana, ya marketing kita berani datang ke sana, membuat agenda, membuat acara-acara. Tadi di selentingan video juga sudah disampaikan, ada karya seni, ya menggambar. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu kegiatan. Bapak Ibu, kaitannya dengan analisis SWOT, yang pertama yaitu strength ya. Di Pantai Indah Kemangi itu SDM dan sumber dayanya itu besar sekali. Fasilitas yang alhamdulillah memadai, garis pantai yang unik, pantai yang semakin tahun itu bukan abrasi tapi malah semakin maju gitu. Terus hasil perkebunan yang endemik, ada histori sejarah, ada tari barong, ternak, wisata religi, olahraga sepak takraw dan senam. Ini sangat luar biasa. Ini kekuatan kita yang harus kita jaga dan harus kita kelola dan kita manage dengan baik sehingga pemasukan dan anggaran itu tidak hanya dari UMKM tapi ada orang yang seni ya seperti itu kayak pengrajin dan lainnya. Opportunities ya yaitu pengembangan SDM dan sumber daya alam yang ada itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu bagaimana? Salah satunya dengan analisis ini secara riset kita nanti bisa tahu. Weakness-nya yaitu bagaimana upaya kita ya meningkatkan mitra dengan biro-biro wisata ya, masuk asosiasi. Tadi Mas Adi menyampaikan masuk asosiasi. Kita juga dulu pernah menyampaikan bahwasanya kita kerjasama dengan biro-biro wisata yang ada di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Kita masuk dalam desa wisata secara nasional yang ada di Indonesia. Itu. Nah, ini ancaman kita yaitu kalau misalkan kita nyaman saja dengan keadaan ini, otomatis peluang usaha itu akan hilang. Nah, tadi betul disampaikan oleh Mas Adi tadi, ketika kita sudah ngomong penghasilan, biasanya orang akan nyaman di situ. Padahal itu menjadi tantangan berat buat kita bagaimana bukan mempertahankan saja, tapi melakukan kreativitas dan update-update terbaik untuk pengembangan desa wisata yang ada di Pantai Indah Kemangi. Salah satunya ya ini adanya kegiatan outbound. Salah satunya. Nah, ada pelatihan outbound itu ya nanti pelatihan trainer outbound untuk pelatihan karakter building dan bagaimana sih membuat konsep manajemen outbound. Oke, ini membuat konsepnya. Ini kurang lebih karena anak TK itu paling kondusif ya kalau misalnya kita outbound. Ini salah satunya ada di Salatiga di Banyumili. Hanya konsep seperti ini saja kita bisa mendapatkan pemasukan yang sifatnya bisa sebagai bahan pengembangan.
Ini anak-anak TK yang ada di Ungaran yang pernah kami bawa dan kita lakukan kegiatan di sana. Oke, seperti itu. Ya kegiatan bisa parenting. Nanti Bapak dan Ibu akan kita buatkan konsepnya. Gambarannya seperti apa, kita akan buat. Paketannya pun seperti apa, nanti kita akan buat. Oke, kita akan buat. Nah, tapi tentunya ini tetap harus ada pendampingan supaya kegiatan ini tidak sia-sia. Seperti itu. Kita bisa menerima magang. Kebetulan UGRIS dengan Kabupaten Kendal kan bekerja sama nih, Pak. Nah, nanti mahasiswa PJKR bisa kita ajak refreshing dan sekaligus mempraktekkan ilmu-ilmu outbound yang ada, yang dimiliki saat perkuliahan dan diimplementasikan di Pantai Indah Kemangi, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh kegiatan seperti itu. Oke, nah ini mohon izin saya akan berikan gambaran untuk paketannya. Ya, ini paketannya. Untuk paketannya, saya akan memberikan gambarannya seperti ini. Nah, kebetulan ini adalah milik Mas Adi CP Madani ya. Ada beberapa paket yang bisa kita kembangkan. Gimana sih caranya membuat penawaran? Nah, itu ya. Membuat penawaran bagaimana? Nah, ini nanti kita akan latih Bapak dan Ibu, baik Pok Darwis maupun Karang Taruna. Tulisan tata bahasa, bagaimana marketing value-nya itu benar-benar bisa kita dapat. Nah, ini kita akan latih. Di sini ada tulisannya bagaimana membuat konsep acara. Tadi Mas Adi menyampaikan bagaimana paling penting konsep acara. Makanya nggak bisa kita pakai sistem manajemen tukang bakso. Semua jadi satu nggak bisa. Jadi harus ada berbagi konsep, pembagian tugas yang jelas seperti itu. Ini gambarannya dengan acara. Semisal nih Pak, ini gambarannya ya, edupaknya kita buat pelan-pelan bersama-sama ya, edupaknya kita buat pelan-pelan. Di situ ada wahana kambing etawa, besok ada wahana bagaimana menanam jagung, bagaimana menanam padi. Di situ juga ada sebidang tanah yang ada udang ya di situ ataupun bandeng khusus bagaimana sih mulai pembibitan bandeng dan lainnya itu bisa menjadikan paket outbound Pak sebenarnya. Jadi edupaknya itu betul tadi. Kita mau ranahnya ke rekreasi, ke lingkungan dan apa itu menjadi konsep kita nanti, menjadi fokus kita nanti dalam pengembangan edupak yang ada di Pantai Indah Kemangi. Oke, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Sampai nanti kita akan berkolaborasi dengan bis-bis pariwisata yang ada di sana, bagaimana manajemennya, ya seperti itu. Tentunya fasilitas apa yang kita tawarkan, ya, syaratnya apa saja yang harus ketika misalkan kita datang ke sana. Nah, jadi nanti kita juga akan memberikan penawaran-penawaran seperti spot foto, apa aja fasilitas, ya kita tawarkan, kita tampilkan di dalam bentuk proposal. Kenapa proposal itu penting? Karena proposal itu adalah bagian jembatan penghubung secara tidak langsung kepada customer atau calon yang akan datang ke tempat wisata seperti itu. Nah, ini kebetulan juga Mas Adi adalah agen, ya, agen wisata juga, sudah pernah bekerja sama juga dengan kita. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya akan lanjutkan lagi kepada mana ya ini. Ya, jadi nah Ibu akan kita latih seperti itu. Yang penting di sini adalah tidak hanya konsep, tapi harus ada actionnya. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan SOP, standar operasional prosedur. Ini penting sekali. Ya, bagaimana kita kalau tidak ada SOP, jadi asal wes kue tugasmu yuk nong kono kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar tertulis, tertata dan bisa dipahami oleh semua manajemen yang ada di Pantai Indah Kemangi. Contoh ini tadi SOP trainer. Tugasnya SOP trainer itu apa sih syaratnya? Salah satunya mungkin bisa melakukan pelatihan 2 sampai dengan 5 kali, mendapatkan sertifikat atau memang dari tanda kutip mahasiswa yang mau magang di sana itu menjadi pengurangan beban secara tidak langsung adalah beban biaya kalau ada orang magang. Marketnya jalan, ilmu, terapan, implementasi warga dan masyarakat sekitar
juga jalan. SOP permainan, misalkan jenis permainan yang tadi dicontohkan di depan, itu jelas model permainannya seperti ini, pembagiannya jelas. Nah, bagaimana SOP keselamatan? Mungkin nanti di Pantai Indah Kemangi bisa ditambahkan yaitu standar minimal dalam P3K ya, seperti misalkan ada oksigen, bantuan, terus tempat untuk tidur ketika misalkan ada orang yang pingsan, terus ya P3K minimal lah seperti itu. Bagaimana SOP perawatan peralatan supaya peralatan itu betul tadi kata Mas Adi bahwa ada sesuatu alat yang memang sudah tidak, mohon maaf katakan kurang baik, tapi masih tetap dipertahankan tanpa ada perawatan, kalau itu misalkan menjadi kecelakaan, itu menjadi viral dan akan mengurangi kepercayaan pengunjung. SOP pelayanan, misalkan menjelaskan selamat datang Bapak dan Ibu dan lainnya, terus ketika misalkan ada wisata datang, misalkan dibuat pas hari Minggu itu ada tari bareng, atau senam di hari apa, jadwal rutin, itu menjadi daya tarik khusus bagi para pengunjung. Nah, ini contoh pengelolaan manajemen di PIK. Misalkan dari basic yang terendah, medium sampai dengan yang high. Misalkan jadi kita harus punya manajemen plan yang meningkat atau lebih jelas. Misalkan di semester pertama ini ada 3.000 pengunjung per bulan. Tahun besoknya lagi di bulan berikutnya ada 5.000 pengunjung dalam setiap bulan, bahkan sampai 10.000 setiap bulan. Nah, itu bagaimana? Ya, artinya kita harus main di promosi. Kalau kita ingin lebih terkenal ya promosinya kita adalah ya lebih keluar. Fasilitas cukup atau akan ditambahkan atau fasilitas excellent. Nah, kita mungkin tidak akan ngomong di dua ini karena fasilitas alhamdulillah kita sudah memadai, namun nanti di fasilitas yang sifatnya pengembangan kayak edupark dan outbound. Belum adanya wahana dulu ini belum, sekarang sudah ada wahana. Nah, sekarang nanti ditambah wahananya kayak edupark tadi. Jadi ini pengembangan, jadi grafiknya jelas meningkat bagaimana set plan-nya ke depan. Nah, kemarin sudah disupport oleh pemerintah desa, kecamatan, baik Kabupaten Kendal maupun provinsi. Nah, kita juga besok akan ngomong kepada investor. Nah, ini Pak Dasuki juga sudah memikirkan itu. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan saving. Ini paling penting saving. Saving di sini adalah tadi adanya jaminan kesehatan, adanya jaminan pendidikan, adanya jaminan kesejahteraan, bahkan jaminan investasi jangka panjang. Jadi siapapun yang nanti akan meneruskan, yang mengelola itu tidak asal meneruskan, namun memang sudah tahu planning-planningnya ini. Jadi rasa kebersamaan untuk memiliki bagaimana Pantai Indah Kemangi ini bukan individu, tapi milik warga sekitar untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Nah, di sini saya kurang lebihnya itu untuk berkaitan dengan pengembangan desa yang ada di Pantai Indah Kemangi kaitannya dengan outbound. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan pengembangan outbound yang akan kita rencanakan di Desa Jungsemi, itu kaitannya dengan bagaimana kita konsepnya adalah Karang Taruna Pok Darwis, seperti itu. Jadi nanti kita akan adakan pelatihan, artinya bagaimana seorang trainer, bagaimana percakapan di lapangan. Jadi seorang trainer itu tidak asal ngomong doang, tidak asal memandu, tapi unsur yang paling penting juga trainer itu harus menarik, menarik. Nah, ketika kita punya trainer icon yang menarik, otomatis akan banyak orang yang ngobrol, itu loh di Pantai Jungsemi ada paket outbound yang menarik, trainernya atas nama ini lah. Itu juga akan satu UKM jalan warga dapat, dua pengembangan seni budaya juga dapat. Nah, ini nanti bisa dikelola, bahkan nanti paket-paket wisata dari mulai nanti misalkan paket wisata outbound itu nanti isinya apa saja, baik SD, SMP, SMA, bahkan instansi. Nah, itu paket-paket yang akan kita ajarkan kepada masyarakat untuk menambah kesejahteraan. Jadi semuanya itu merasa memiliki dari lini ke lini. Jadi edupark ini adalah kesempatan peluang kita untuk mendapatkan
finansial untuk pengembangan. Betul. Nanti berapa persen. Nah, ini harus dijaga karena di sini juga kebetulan ada Pak Sultan selaku Ketua BUMDes, yang di mana Pak Sultan ini nanti menjadi salah satu yang mengatur berapa persen yang bisa untuk pengembangan desa. Karena bagaimanapun desa itu harus berkembang. Berapa persen nanti dari hasilnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Matur suwun. Baik, terima kasih Bapak Huda. Tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana pengembangan desa wisata itu, bagian dari SOP-nya, dari outbound-nya, terus bagaimana cara mengembangkan agar orang-orang lebih tertarik untuk datang itu. Terima kasih banyak Bapak. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah diskusi ataupun sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat ataupun dengan raise hand gitu ya. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada narasumber kita Kang Adi Pras dan juga Bapak Huda. Oke, apakah? Oke, ada Mbak Dewi Mariam. Silakan kepada Mbak Dewi Mariam. Bisa dinyalakan audionya. Oke. Baik, terima kasih Mbak yang perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mariam dari Prodi Ilmu Bahasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mohon maaf Mbak Dewi, suaranya kurang jelas ya. Mohon maaf, diulang ya. Mohon maaf. Monggo. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada bahwa materinya tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya ya, dan mungkin bagi teman-teman sekalian. Di sini saya izin bertanya, manajemen edupark di berbagai wisata yang ada di daerah pastinya kan yang berbeda-beda. Kemudian dalam masa pandemi seperti sekarang ini ada beberapa dan banyak juga wisata edupark yang juga ditutup. Lantas bagi wisata edupark yang sementara manajemen apakah akan dilakukan ke depannya untuk menarik atau hanya dengan melakukan manajemen yang sudah dilakukan sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak Dewi Mariam. Pertanyaannya untuk kedua narasumber kita ya. Iya, untuk kedua narasumber. Baik, silahkan mungkin Bapak Kang Adi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi. Jadi, kalau bicaranya pandemi itu masalahnya masalah yang sifatnya ini ya, kita harus berhubungan dengan level kebijakan ya. Ini agak susah. Jadi memang kita hidup di Indonesia ya harus menaati tata aturan main yang ada di Indonesia. Artinya makanya kemudian tadi tak sampaikan di akhir itu salah satunya namanya CHSE. CHSE ini menjadi salah satu sarana dari pihak Kementerian Pariwisata untuk memverifikasi, karena memang kondisinya pandemi, memverifikasi layak atau tidak tempat wisata itu buka. Tidak hanya tempat wisata ya, lebih ke bisnis hospitality, dari yang namanya rumah makan itu harus juga ada sertifikat CHSE-nya, hotel, penginapan itu juga ada sertifikat CHSE-nya, homestay itu juga ada sertifikat CHSE-nya. Karena apa? Kondisi pandemi itu kita ketemunya yang nggak kelihatan ya, kita nggak bisa memprediksi. Makanya kemudian CHSE ini menjadi salah satu tolak ukur, kemudian sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada pengunjung ataupun pengelola. Makanya manajemen yang baik ya paling tidak ketika ada aturan main tutup dan tidak dari ini pemerintah ya kita harus ngikutin, karena itu sudah aturan main, kebijakan kita nggak bisa. Terkecuali nanti sudah ada aturan main, oke yang boleh buka yang punya sertifikasi CHSE gitu, yang sudah ngurus sertifikasi CHSE. Mungkin bisa jadi kedepannya akan begitu, karena kita kondisi sekarang ini pandemi dan kita belum tahu ini berakhir kapan. Semoga sih dalam waktu dekat ya, melihat trennya sekarang sudah agak melandai. Makanya banyak tempat wisata, terus venue wisata yang sekarang ini berlomba-lomba untuk proses
pemberkasan CHSE. Makanya mumpung masih gratis, maksudnya segera diakses kawan-kawan Pok Darwisnya. Toh itu online. Nanti verifikasi offline-nya itu ketika sudah ngisi borang, ngisi secara online, daftar secara online, nanti kita akan dihubungi, nanti akan dikunjungi dan diverifikasi. Saya yakin sertifikat itu penting. Layak seperti kalau di Bali, teman-teman berkunjung ke Bali, main di wahana ketinggian, ketika teman-teman mau pakai alat-alat safety-nya, itu di sana di arena pemakaian itu ada yang namanya sertifikat alat safety-nya. Alat safety yang digunakan harus sertifikat, ada lisensinya. Jadi para operator itu nggak perlu menjelaskan ini aman dan segala macam. Mereka cukup lihat, oh ternyata ini alatnya sudah terstandarisasi, ada safety-nya segala macam. Itu akan membuat pengunjung aman, nyaman, dan yakin bahwa ini aman. Begitu. Ya termasuk CHSE itu nantinya. Paling itu sih Mbak untuk dari saya. Baik, terima kasih Kang Adi. Selanjutnya dari Bapak Huda. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Yang pertama betul kata Pak Adi, di sini adalah manajemen tempat pariwisata itu harus mengutamakan faktor keselamatan dulu sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Setelah keselamatan sudah dipegang, ya salah satunya ada CHSE, kita melakukan updating, ya selanjutnya ya akan timbul kepercayaan masyarakat, ya wah ini pengelolaan ini betul-betul baik. Bagaimana ketika misalkan saat ini ada kita diukur dengan diukur dengan di termogan, terus cuci tangan, bahkan yang lebih keren lagi kalau misalkan di dalam tempat wisata itu ditambahkan satu, ada petugas dari puskesmas minimal, misalkan di jam-jam tertentu kayak di hari-hari Sabtu dan Minggu kan otomatis banyak sekali. Itu ada semacam pendataan, nama dari mana, secara online pun malah bagus ya. Jadi kita bisa tahu seandainya, ini mohon maaf amit-amit ya, supaya kita tidak terpapar dan lain sebagainya, selain kita menjaga orang di dalam, kita juga menjaga orang yang di luar. Seperti itu. Nah itu menjadi salah satu indikator penting membangun satu kepercayaan dan kenyamanan pengunjung. Nah, jadi karena ketika misalkan sudah off berhenti, semua lini akan berhenti. Contoh kayak UMKM, seni ya di bagian seni, bahkan mungkin nantinya ke depannya juga spot-spot yang lain yang diharapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan akan berkurang. Ya itu sih lebih kepada itu. Manajemen memang saat ini yang diutamakan adalah faktor kesehatan dan keselamatan. Kalau udah terbentuk di situ, ya itu pasti orang-orang akan nyaman datang ke tempat wisata. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, betul. Terima kasih Bapak Uda, karena memang betul sekali salah satu dari desa wisata itu juga memiliki kenyamanan. Bagaimana pengunjung itu bisa merasa aman ketika berpariwisata, apalagi di tengah pandemi COVID ini kita harus menjaga diri kita dan juga yang lain-lain. Tentunya manajemennya tentang kesehatan, begitu ya. Tambahan Mbak, buat Mbak Dewi, ini yang sedang berkembang, kita juga sebenarnya dari teman-teman outbound, Mas Adi, kita kemarin ngobrol sharing, yaitu membuat wahana outbound secara virtual. Bagaimana membuat wahana outbound secara virtual? Nah ini menjadi PR oleh teman-teman trainer outbound ya, membuat outbound secara virtual. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa. Ini juga bisa menjadi market juga untuk desa wisata Tanjung Semi kaitannya dengan outbound secara virtual, menjelaskan. Nah, nanti diupload di YouTube itu semakin masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak seperti itu. Jadi marketing kata kuncinya adalah marketing jangan sampai putus. Marketing itu penting ya, seperti itu. Atau misalkan besok bisa dibuat kompetisi membuat selfie, membuat vlog ya, yang juara nanti katakanlah juara 1 itu nanti bisa diberikan penghargaan apa, pembinaan dan lainnya, itu bisa diangkat menjadi duta wisata Desa Pantai Indah Kemang. Itu keren, pasti banyak sekali. Apalagi para
kreator konten, ya kreator konten bisa, itu malah lebih bagus lagi. Terima kasih. Betul, terima kasih Bapak Huda. Jadi di kita juga bisa menggunakan teknologi yang ada virtual. Kalau outbound bisa dilaksanakan virtual. Nah, contoh-contohnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Huda, bisa selfie, bisa ngevlog. Apalagi teman-teman anak muda sekarang ini kan harus berkreasi gitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, monggo yang mau bertanya lagi. Bisa tulis di kolom chat ataupun raise hand tadi kayak Mbak Dewi. Monggo. Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya. Kalau begitu saya yang ingin bertanya saja deh sama Pak Huda dan juga Kang Adi ini. Salah satu cara pengembangan yang efektif gitu. Salah satunya di Pantai Indah Kemangi. Mungkin yang sekarang sudah dikenal banyak orang, Bapak. Salah satu cara yang lain itu bagaimana, Bapak? Selain EduPark, selain outbound dan lain-lain itu dari mana? Ataukah dari tadi yang Bapak sebutkan atau yang lainnya? Dan juga sarannya monggo untuk Pantai Indah Kemangi ke depannya, Mateng. Dari Bapak Huda dulu, monggo. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ya, salah satunya tadi kita masuk dalam komunitas atau asosiasi pengembangan desa wisata yang baik secara daerah lokal maupun nasional, di mana kita bisa bertukar. Nah, atau kita juga bisa mengembangkan yang namanya digital marketingnya. Contoh misalkan kita nggak perlu masuk dengan menggunakan menggunakan ini, kita ngomong saat pandemi ya. Tapi ini memang agak sulit, cuma ya enggak apa-apa lah, ini kan contoh upaya. Jadi misalkan kita masuk, kita sudah ada layanan digital marketing, misalkan di 1 minggu ini itu kapasitas pengunjung dibatasi 100. Artinya apa? 1 pengunjung juga udah ada, otomatis UMKM yang ada di sekitar juga ada kemungkinan untuk mendapatkan pemasukan. Tapi tidak dibatasi banget kayak gitu kan. Terus selain 100 ini umpama ya tidak menggunakan uang secara kontan, misalkan bisa aja pakai e-money, OVO, link, dan tinggal di barcode klik, oh itu bagus sekali. Kerjasama dengan bank dan pihak-pihak tertentu juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Nah, otomatis itu kan mengurangi kontak lah bahasanya seperti itu. Selanjutnya mungkin ada icon-icon yang sifatnya tadi karena Pantai Indah Kemangi ini adalah nuansanya nuansa perjuangan, kayak kerajaan apa kayak gitu ya, bisa diceritakan kayak gitu, itu menjadi edukasi yang luar biasa untuk anak-anak. Nah, jadi kita ada informasi hal-hal seperti itu, ada icon-icon khusus yang nantinya bisa menjadi spot foto ataupun menjadi informasi penting seperti itu. Atau misalkan kita buat semacam rute ya, atau rute perjalanan kayak di Bali itu, kalau mau masuk Pantai Indah Kemangi bisa dibuat rute seperti ini. Itu kita upayakan yang masuk ke paket tadi, misalkan paket EduPark ataupun di outbound. Kita ceritakan, ada yang menceritakan secara historis, nanti diantar ke sini sampai dengan kegiatan ada makan yang menjadi makan ikonik di Pantai Indah Kemangi. Ya, itu karena berhubungan outbound jalan, semua edukasi dapat, terus informasinya sama sampai bertahun-tahun seperti itu. Contoh seperti Bali. Bali itu sampai mulai dari saya kecil sampai tua sekarang pun itu informasinya, jalan-jalannya, rutenya hanya itu saja. Bahkan pengembangan kayak Pantai Pandawa itu baru-baru beberapa tahun ini dan itu bertahan terus. Nah, kita harapannya seperti itu juga sih. Pengembangan event-event olahraga yang nantinya kayak takraw pantai atau bisa buat event kejuaraan voli pantai seperti itu, atau main sepak bola pantai di mana kita buat kompetisi 3-on-3 sepak bola dan lainnya, itu menjadi ikon di Pantai Indah Kemangi. Atau tadi ada wisata religi, kita gabungkan ada satu ikon kegiatan di bulan itu memang khusus untuk kegiatan itu. Dan itu satu bahkan mengundang orang-orang yang khususnya di
keilmuan di kayak sosial budaya, riset, dan jadi nanti akan selalu diangkat di tulisan-tulisan, baik bisa dikenal secara nasional maupun internasional. Seperti itu, Mbak Desi. Baik. Oke, terima kasih Bapak Huda. Selanjutnya monggo ke Kang Adi. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Huda ya. Oke. Kalau saya sih sebenarnya pada prinsipnya begini. Ketika salah satu upayanya adalah kenyamanan yang harus kita buat. Makanya kemudian nggak mungkin kondisi pandemi ini kita meminta orang untuk berduyun-duyun hadir ke Pantai Indah Kemangi. Enggak nanti Satpol PP dan kepolisian bergerak ya, artinya malah jadi presiden buruk buat kawan-kawan di Pantai Indah Kemangi. Betul. Ini kan artinya nanti prosesnya bertahap. Perizinan sertifikasi CHSE-nya saran saya segera diproses mumpung masih gratis. Maksudnya mumpung masih gratis itu segera diproses. Yang kedua, ketika memang nanti sudah ada edaran dari pihak pemerintah, sekali lagi kan kita harus ngikutin aturan main yang dibuat oleh pemerintah ya. Betul. Ketika memang sudah ada edaran, diperbolehkan dibuka ya buka, tetapi dengan aturan main prokes. Salah satunya mungkin tadi yang usulan dari Pak Huda, dibatasi jumlah pengunjungnya. Karena sebenarnya kan nanti tinggal bagaimana kita menyampaikan pesan, mendeliver pesan kepada para pengunjung, calon pengunjung bahwasanya iki lho Pantai Indah Kemangi itu prokesnya ketat segala macam, dan itu harus benar-benar diterapkan sehingga apa? Nantinya itu akan menjadi value lebih yang dimiliki oleh satu, Pantai Indah Kemangi ini luar biasa. Datang ke sana kita prokesnya harus ketat, jaga jarak. Jadi pengunjung pun nyaman, tidak was-was. Wah, aku kok ketularan virus, ning kono berduyun-duyun bareng-bareng. Nah, ini yang kemudian nanti coba angle iklannya, angle promosinya coba dibuat bahwasanya kamu main di Pantai Indah Kemangi, tenang, prokesnya ketat. Yang kedua, di sini juga sudah certified dari CHSE, jadi aman, nyaman. Terus diceritakan juga kalau perlu ditempel banner-banner himbauan, kaitannya masker, segala macam, termasuk kaitannya dengan pengunjung. Nah, screening awal kan paling gampang, nek kondisi fisik nggak bagus, ya paling pakainya kan termogan itu salah satunya bisa jadi. Dan yang terpenting ini sih, semua pariwisata di Indonesia sekarang ini pandemi merasakan dampak yang luar biasa. Tetapi yang kemudian mereka mampu bertahan, artinya ya mereka yang tetap komit, artinya jangan, wah ini pandemi wis ora ono harapan go ini, jangan. Malah kemudian pandemi itu menjadi salah satu sarana untuk berbenah dari sisi manajemennya, fasilitasnya. Sehingga nanti ketika waktunya wes boleh liburan dibuka, wah orang akan berduyun-duyun. Dan tentunya orang setelah pandemi itu behaviornya mulai berubah. Mereka nyari tempat liburan yang nyaman, aman, dan bebas virus. Karena pengalaman dari pandemi. Makanya CHSE, sertifikat itu penting nantinya bisa jadi salah satu sarana untuk kita jual. Untuk Pantai Indah Kemangi ini sudah certified dari Kementerian Pariwisata, sudah CHSE, sudah ada sertifikatnya. Itu sih saya. Oke, terima kasih Kang Adi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu hadirin sekalian, ataupun dari pihak desa mungkin. Monggo. Sepertinya sudah dicukupkan ya. Oke, mungkin karena sudah waktunya istirahat siang ini, jadi udah pada sepi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi paparan materi dari narasumber kita, yaitu Kang Adi Prasetyo dan juga Bapak Maktukin Huda, mengenai bagaimana pengembangan wisata yang ada di Pantai Indah Kemangi. Dari EduPark, terus kemudian bagaimana paketan untuk kita ke Pantai Indah Kemangi untuk memajukannya, wisata-wisata yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Nah, kita sudah belajar banyak hari ini, dan terima kasih kami sampaikan juga kepada narasumber kita, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin bisa kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah foto bersama dulu Mbak Desi. Oke, siap. Oke. Kita sesi foto bersama, silahkan teman-teman bisa untuk mengaktifkan videonya
Dan jangan lupa senyum guna foto bersama. Sekali lagi, kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengaktifkan video guna sesi foto bersama. Oke, mungkin yang belum senyum, bisa senyum nih. Ini ada beberapa yang belum menyalakan. Dinyalakan. Oke, siap. Ini Bapak Sultan sudah siap senyum nih. Masya Allah, luar biasa. Ayo, 1, 2, 3. Satu kali lagi, tampilkan senyum yang paling bahagia. Oke. 1, 2, 3. Sip, mantap. Demikian workshop pengembangan EduPak pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Pakai parfum biar wangi, setiap hari pasti dipakai. Wisata Pantai Indah Kemangi memang paling oke. Beli buah pepaya sama si Maya. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih Pak Dasuki, terima kasih Mas Adi, terima kasih Pak Ardi, terima kasih Pak Doni, Pak Arif, Pak Paldian, Bu Ginting, teman-teman dari Karang Taruna dan Pak Darwis matur suwun. Sukses selalu buat kita semuanya. Pak Dasuki sehat selalu Pak Dasuki. Terima kasih semuanya. Pak Huda, terima kasih Pak Dasuki. Sama-sama. Bu Ginting dan semuanya, Pak Ardi. Pak Sultan matur suwun, Pak Sultan hati-hati di jalan.